Seiring pesatnya arus globalisasi saat ini, menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju dan menyebar ke seluruh dunia. Penyebaran yang sangat luas dan tak terbatas pada negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga melintasi negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Saat ini sangat mudah untuk mengakses budaya lokal suatu negara karena perkembangan teknologi informasi yang begitu maju. Masuknya budaya asing ke Indonesia juga dapat sangat cepat karena masyarakat Indonesia dapat mengakses melalui platform media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan Twitter. Budaya asing yang saat ini menjadi tren di Indonesia adalah budaya Korean Wave yang berasal dari Korea Selatan. Produk Korean Wave pertama kali disebar dan ditayangkan pada awal tahun 1996 di pasar Tiongkok. Produk yang diekspor melalui musik grup yang beraliran K-pop Korea ini langsung mendapatkan popularitas di pasaran yang luas ke Vietnam, Jepang, dan Taiwan. Pada awal tahun 2000-an, Korean Wave telah memasuki pasar-pasar yang berada di Asia Tenggara, kemudian menyebar di Amerika Selatan, Timur Tengah, dan sebagian wilayah Afrika. Sampai awal abad 21, Korean Wave mampu menyebar di kawasan Amerika Serikat dan Eropa. Kehadiran gelombang Korean Wave di berbagai negara internasional termasuk Indonesia membuat stasiun TV lokal seperti Trans TV, Antv menayangkan drama Korea karena sangat menarik untuk ditonton oleh remaja maupun masyarakat Indonesia. Menurut data Goncourt, Indonesia juga termasuk dalam 4 besar pengimpor album fisik K-pop terbanyak pada tahun 2021 lalu, dan hal ini menjadi posisi yang tertinggi di sepanjang sejarah. Penyebaran Korean Wave yang sangat memanfaatkan bidang teknologi mempermudah produknya untuk diterima di kalangan remaja secara global. Korean Wave memberi sasaran kepada remaja melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Twitter, karena dalam hal ini remaja sangat dekat dengan gadget dan internet. Adanya penyebaran Korean Wave yang terjadi saat ini memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku remaja di Indonesia. Jadi, dampak negatif dari gelombang Korean Wave ini bisa menjadikan seorang penggemar itu menjadi sangat fanatik. Fanatisme di sini sangat berpengaruh bagi setiap individu karena loyalitas mereka pada suatu objek seperti pada idol K-pop. Jadi di sini mereka berusaha untuk memberikan dukungan penuh bagi idola mereka, dan saat ini juga banyak remaja yang waktunya terbuang sia-sia karena sering menonton Korea drama. Nah, sebagai contoh, para remaja sering menonton drama Korea sampai lupa tidur dan belajar karena selalu ingin melihat kelanjutan episode dari drama yang mereka tonton. Namun, tidak hanya dampak negatif, ada juga dampak positif, yakni dengan hadirnya gelombang Korean Wave ini bagi remaja di Indonesia dengan masuknya Korean drama, terdapat penyampaian atau pesan bagi penonton yang sangat bermanfaat bagi masyarakat serta remaja di Indonesia. Dengan adanya Korean Pop yang masuk di Indonesia, banyak remaja yang berlomba-lomba untuk membuat karya dan menjadikan idol K-pop sebagai usaha mereka di usia remaja sekarang ini. Loyalitas mereka terhadap idol K-pop menjadikan mereka remaja yang hemat karena terkadang mereka itu berusaha untuk menabung dan membeli album idola mereka menggunakan uang pribadi sendiri dan hasil usaha mereka sendiri. Jadi, masuknya gelombang Korean Wave ini tidak begitu buruk dalam memberikan dampak bagi perilaku remaja Indonesia. Adanya dampak negatif dan positif memberikan keseimbangan bagi keduanya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, diharapkan para remaja itu dapat mempelajari apa yang salah dan berusaha untuk memberikan contoh yang baik dalam menerima gelombang Korean Wave ini.